Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan membahas materi audit teknologi informasi tentang the IT audit process atau proses audit IT. Ya, bagaimanakah dan seperti apa? Kita mulai saja. Nah, sebelum kita tahu tentang prosesnya, maka kita harus tahu dulu tentang audit universe atau dunia audit itu seperti apa gitu ya. Dan ini audit universe adalah sebuah inventaris semua area audit potensial dalam suatu organisasi mencakup area audit fungsional dasar, tujuan organisasi, proses bisnis utama yang mendukung tujuan organisasi tersebut, tujuan audit spesifik, risiko tidak tercapainya tujuan tersebut, dan pengendalian yang memitigasi risiko. Jadi audit universe itu adalah dunianya audit atau lingkungannya, areanya audit itu apa saja sih? Nah, itu adalah audit universe. Dan audit universe ini diikat dalam organisasi dengan tujuan untuk menghubungkan seluruh proses audit dengan tujuan dan risiko bisnis. Sehingga lebih mudah untuk dilakukan kontrol dan mengkomunikasikan dampak jika terjadi defisiensi kontrol. Ya. Jadi kalau sudah tahu area auditnya, tujuan organisasinya, kemudian proses bisnis utama yang mendukung seperti apa, risikonya seperti apa, pengendalian untuk memitigasi seperti apa, maka ya audit universe ini harus diikat dalam organisasi untuk menghubungkan semuanya itu tadi, gitu ya, sehingga lebih mudah untuk melakukan kontrol dan mengkomunikasikan jika sampai terjadinya lepas kontrol, seperti itu. Selain itu, audit universe juga penting dalam proses audit internal berbasis risiko yang tepat. Ya, kalian harus tahu bahwa saat ini audit internal itu harus base-nya adalah risiko, berbasis risiko. Ya, harus berbasis risiko. Seperti itu. Nah, nih terkait dengan proses audit IT itu juga ada yang namanya cobit. Nah, itu ya, cobit. Cobit ya, bukan cubit ya. Kalau cubit, kue cubit. Nah, jadi ini cobit. Cobit itu adalah serangkaian praktik IT atau tujuan kontrol yang otoritatif dan internasional yang diterima secara umum yang membantu karyawan, manajer, eksekutif, dan auditor dalam memahami sistem IT, pemakaian tanggung jawab fidusia, dan memutuskan tingkat keamanan dan kontrol yang memadai. Ya, jadi serangkaian beberapa aktivitas ya yang sifatnya otoritatif dan internasional yang diterima secara umum untuk memahami sistem IT dan pemakaian tanggung jawabnya serta tingkat keamanannya seperti apa. Ini ya, ini ada bagan alirnya atau bagan alurnya, mulai dari meeting stakeholder needs, kebutuhan akan pertemuan stakeholder, kemudian covering the enterprise end-to-end, applying a single integrated framework, enabling a holistic approach, sampai dengan terakhir, separating governance from management. Jadi, ini adalah prosesnya serangkaian praktek itu tadi di dalam Cobit yang ini berupa ini ya, cycle ya. Jadi muter terus. Ya, muter habis dari 1 2 3 4 5 muter satu lagi. Gitu. Jadi ini enggak terputus. Siklus muter terus seperti itu. Tuh, terkait dengan Cobit. Kemudian nah, ini ada juga di dalam
proses audit IT itu ada yang namanya risk assessment atau penilaian resiko. Penilaian resiko ini dianggap sebagai dasar yang harus dilakukan sebelum audit dimulai, gitu ya. Karena nanti ini membantu dalam pengembangan proses perencanaan audit individu. Jadi sebelum memulai itu harus tahu resikonya seperti apa, penilaian resikonya. Ya, secara khusus penilaian resiko itu berguna untuk satu, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas data perencanaan seperti area resikonya, masa lalu dan hasil auditnya seperti apa, dan informasi terkait dengan anggaran. Kemudian yang kedua, memeriksa proyek audit potensial di dalam semesta audit atau audit universe tadi ya. Gitu. Kemudian memilih resiko terbesarnya itu di mana yang harus dikerjakan. Dan yang terakhir, menyediakan kerangka kerja untuk mengalokasikan sumber daya audit untuk mencapai manfaat maksimum. Ya, jadi sebelum melakukan audit, penilaian resiko harus dilakukan. Untuk apa ya? Menentukan itu tadi, audit universe-nya, semesta audit atau area auditnya bagaimana, mana yang perlu diaudit, mana yang paling beresiko, mana yang harus dilakukan audit itu di sebelah mana pemeriksaannya yang lebih mendetail seperti itu. Ya, itu fungsi dari risk assessment. Kemudian proses perencanaan dalam penilaian resiko yang efektif itu memungkinkan audit menjadi lebih fleksibel dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang berubah seperti mengidentifikasi area risiko yang baru, terus mengidentifikasi perubahan di area risiko yang ada, mengakses informasi, peraturan, dan hukum saat ini, dan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan selama proses audit untuk meningkatkan penilaian risiko. Tuh. Kemudian, ya ini ya, risiko IT seputar keuangan itu terkait atau dapat diidentifikasi melalui audit, review, inspeksi, membaca diagram alur, menggunakan kuesioner, analisis tren gitu ya. Jadi macam-macam. Untuk menilai resiko IT terkait keuangan. Bisa pakai audit, bisa pakai diagram alur, bisa pakai kuesioner, analisis resiko, bisa baca dari tren laporan keuangan, dan daftar pemeriksaan polis asuransi. Itu contohnya juga bisa digunakan menilai resiko IT terkait dengan keuangan. Tuh. Nah, ini sebelum mengaudit juga setelah risk assessment ya kita sudah tahu risikonya seperti apa, maka berikutnya adalah kita buat audit plan-nya atau perencanaan auditnya seperti apa. Ya, yang pertama menentukan objektif dan konteksnya seperti apa. Yang mana nih yang mau diaudit? Oh, ini. Kalau sudah ditentukan, yang kedua atau berikutnya adalah apanya? Schedule-nya. Oh, dari yang ini terus kemana lagi? Kemana lagi? Atau dari yang A terus apa yang mau diperiksa? A1, A2, A3 atau yang mananya? Schedule-nya. Ya. Kemudian yang nggak kalah penting, audit budget dan scope-nya. Ya, sampai mana sih kita mau memeriksa? Scope-nya di mana? Tuh. Dan yang terakhir, nggak kalah penting adalah timnya. Ya. Loh, bukannya tim itu ditentukan dari awal. Loh, enggak. Kita harus tahu resikonya dulu, kita harus tahu objektifnya atau konten yang kita mau audit itu yang mana, schedule-nya seperti apa, budgetnya gimana, baru kita tentukan timnya. Gitu ya. Kalau pengalaman saya di audit internal di kampus, ya, jadi tim audit internal itu juga seperti itu. Jadi kita rapat, kita tentukan area auditnya gitu ya, objektifnya, kemudian schedule-nya, kemudian budgetnya seperti apa, scope-nya sampai di mana
gitu ya. Setelah penilaian resiko itu yang harus dilakukan, dan yang terakhir kita baru bagi tugas. Oh, untuk audit prodi manajemen siapa dengan siapa, audit magister manajemen siapa dengan siapa, seperti itu. Itu ya. Itu perencanaan auditnya. Kemudian, nah setelah risk assessment, audit plan, yang nggak kalah penting adalah proses auditnya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Nah, saya rasa ini nggak beda jauh dengan yang ada di dalam audit keuangan yang sudah kalian pelajari. Ada preliminary review, ya. KYC, know your client, kalau yang saya tahu dulu ketika audit keuangan. Sama seperti audit IT, ada preliminary review. Siapa sih klien kita, gitu ya? Untuk apa sih kita mau ngaudit apa sih, gitu ya? Setelah itu baru desain prosedurnya seperti apa. Terus dilakukan test of control, substantif test, dan dokumen result. Ya, hasil dokumennya seperti apa? Apa sih hasilnya dari proses yang sudah kita lakukan? Kalau di keuangan, oh ngaudit kas, apa hasilnya terakhir? Balance kah kasnya? Ada masalah kah? Ada yang belum dicatat kah? Atau bagaimana? Seperti itu. Ya sama, di audit itu juga seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan dari sistemnya, maka keputusannya gimana nih? Sudah sipkah sistemnya? Atau sudah sesuaikah dengan prosedur yang harusnya? Atau bagaimana? Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, ini ada gambaran atau tabel atau bagan tentang risk assessment, audit plan, dan audit proses. Ini jadi 3 kegiatan atau 3 aktivitas yang harus dilakukan untuk melakukan audit IT. Ya. Jadi penilaian risiko dulu, kemudian dari penilaian risiko masuk ke audit plan, ya. Setelah audit plan baru masuk ke audit proses, ya, audit prosedur, ya, preliminary review, ini tadi. Terus result and communication, apa yang harus disampaikan ke manajemen? Apa ada masalah di sistemnya atau bagaimana? Perlu perbaikan atau bagaimana? Seperti itu, ya. Kemudian nih, tipe lain dari audit IT itu ada apa aja sih? Ada enterprise architecture, computerized system and application, dan information processing facilities. Yang pertama, enterprise architecture itu maksudnya adalah arsitektur yang dimaksudkan itu pemrosesan informasi dalam organisasi. Ya, seolah-olah itu arsitektur gitu ya. Nah, kemudian audit IT itu memainkan peran penting dalam memelihara, memvalidasi, dan memantau arsitektur perusahaan. Arsitektur itu ya proses informasi di perusahaan itu ya, di dalam organisasi. Bukan arsitek-arsitek itu ya, bukan seperti itu. Kemudian computerized system and application. Jenis sistem dan aplikasi audit terkomputerisasi, memverifikasi bahwa sistem organisasi dan aplikasi adalah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga, information processing facilities, audit fasilitas pemrosesan informasi untuk memastikan pemrosesan yang tepat waktu, akurat, efisien, dan kondisi normal dan gangguan itu seperti apa. Itu ya. Kemudian yang keempat ada sistem development, ya, audit IT yang terkait dengan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa aplikasi dan sistem dalam pengembangan memenuhi tujuan organisasi. Dan yang tidak kalah penting, jenis audit ini memastikan aplikasi dan sistem ditulis, diuji, dan dipasang sesuai dengan standar yang diterima secara umum. Dan yang terakhir ini ada
dua, ada BCP dan DRP. Kalau BCP ini Business Continuing Planning. Ya, audit BCP mengevaluasi bagaimana proses kesinambungan organisasi dikelola. Ya, jadi audit ini untuk menentukan risiko atau ancaman terhadap keberhasilan rencana dan menilai pengendalian yang ada untuk menentukan apakah risiko atau ancaman tersebut dapat diterima dan sejalan dengan tujuan organisasi. Ya, jadi audit ini mengukur tujuan, kelemahan dari rencana itu tadi. Ya, mengukur dampak kelemahan rencana dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan rencana bisnis yang berkesinambungan. Tuh. Kemudian ada DRP atau Disaster Recovery Planning. Audit DRP membantu memastikan bahwa infrastruktur TI dan semua peralatan terkait yang digunakan untuk mengembangkan, menguji, mengoperasikan, dan lain sebagainya itu dipelihara dan dilindungi secara memadai untuk memastikan ketersediaannya yang berkelanjutan dan konsisten dengan tujuan organisasi. Audit DRP mempertimbangkan faktor-faktor seperti penunjukan situs alternatif, pelatihan personel, dan masalah asuransi yang lain. Jadi ini ketika ada disaster atau bencana gitu ya. Ketika ada bencana itu audit DRP ini yang membantu memastikan bahwa infrastruktur TI-nya tetap berada dalam baik-baik saja. Maksudnya seperti itu. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih atas perhatian kalian. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di komen atau di grup WA yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.